Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari Evangelium atau Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca secara responsorial atau bergantian. Kita mulai dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Salam, kurang semangat. Apalagi tadi saya mendengar dan menikmati kor eksul ya. Kor tadi, okuli, luar biasa itu. Sekaligus memperingatkan kita hunang lalap. Ya, di Portibion, luar biasa itu. Kita nikmati dengan irama, ada gondang-gondangnya kan, kita mendengar itu. Mungkin kalau di mall ada seperti itu. Enggak ada ya. Jadi tugareja mahita rotong bebegyak ka si sungunia teh. Sebenarnya firman ini menurut saya sangat sederhana dan gampang dicerna, dipahami. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang kena penyakit kusta. Gampang dicerna. Tetapi kalau kita renungkan, dan ini pembelajaran menjadi pedoman dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan dalam kehidupan kita. Kalau dunia ini fakta dan kenyataan. Itu makanya orang Batak selalu ada upasanya. Taduk ni lobu silepe. Mula dong di ba? Sudi madok elai. Jadi kalau bahasa kerennya itu di kalangan muda-mudi, ada uang, tak ada uang. Tapi saya yakin kalau jemaat GKP Depok ini enggak kan? Itu fakta. Sadis dunia ini. Sadis. Kalau kita di posisi puncak, ngabutihian nanti. Kolang. Ketepatan marga A. Kan gitu kan, ketepatan marga A. Ngabutihian atong. Opuna matong igijang. Tapi butihia duhami dohoti. Dekat. Kan gitu kan?
Tapi kalau kita di posisi bawah, buti hiape, aga buti hamidot ya. Opung nama digijang. Itu dunia ini. Bisakah kita pahami pergumulan penderitaan orang yang penyakit kusta yang 10 orang ini? Bisa kita pahami. Bisa kita. Kalau kita di posisi dia, bagaimana kira-kira? Pada zaman Yesus ada stigma dari masyarakat, orang yang kena kusta, kalau bahasa Bataknya itu huliton. Stigma masyarakat ini aib. Ini karena dosa, ini tulah. Sehingga komunitas mereka ini terbatas, bahkan di tengah-tengah keluarga. Mereka ini harus diungsikan di tempat yang terpencil. Udara pun nggak bisa. Bisa kita bayangkan awal-awal datang dari COVID. Bagaimana kira-kira? Sudah mau biar hati, apalagi mulai hidup kon ngakona COVID ini bohong. Lebih dari itu, artinya sempurnalah pergumulan mereka ini penderitaannya, fisiknya sakit, jiwanya tertekan karena jauh dari keramaian, diungsikan, diisolir, nggak bisa berkomunikasi dengan orang yang sehat. Bahkan mereka itu distigma ataupun divonis najis. Lengkaplah pergumulan dan penderitaan mereka ini. Tapi ketika mereka mendengar kuasa, kasih dari Yesus, maka mereka siap-siap. Dan ketika Yesus lewat, maka mereka yang 10 ini berseru dengan suara nyaring. Jelas dikatakan di sini ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka tidak minta kesembuhan. Kenapa? Ini pembelajaran bagi kita. Dalam ketidakberdayaan dia tulus ikhlas memohon belas kasihan Yesus, belas kasihan dari Allah. Itu berarti apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus, yang ke-10 ini sudah pasrah, sudah tulus ikhlas menerima. Yesus Guru, kasihanilah kami. Permohonannya hanyalah belas kasihan dari Yesus. Tidak minta kesembuhan. Ternyata doanya ini, permohonannya ini sungguh luar biasa. Sehingga bagaimana Yesus menyikapi. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tidak ada reaksi langsung. Selain dari pergilah, diperintahkan. Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena pada saat itu aturan, imam yang membuat lisensi, memberikan legalitas seseorang itu sudah sembuh. Bagaimana yang ke-10 ini mendengar ungkapan dari Yesus ini, tidak ada komplain. Bukan seperti dalam epistel kita tadi. Ada komplain dia. Ini tidak. Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Maka dengan tulus ikhlas dia mendengar dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tidak ada neko-nekonya. Tidak ada yang lain-lain, tetapi dengan tulus ikhlas mereka ini berangkat, dan di tengah jalan terjadilah mujizat. Itu berarti didengar dan dilaksanakan. Berarti orang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus
harus melaksanakan, harus mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yang walaupun tidak pas dalam hati kita. Karena firman Tuhan itu akan membawa sukacita, akan menuntun, membimbing perjalanan hidup kita. Amin. Itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sungguh luar biasa ini. Dan ternyata yang 10 disembuhkan itu hanya 1. Balik melapor kepada Yesus telah sembuh. Yang 9 lagi tidak diberitakan, tidak diinformasikan bagaimana mereka. Tetapi yang penting bagi kita adalah yang seorang ini, dia mensyukuri pertolongan, kesembuhan yang dianugerahkan Yesus kepada dia. Berarti orang yang percaya, orang yang beriman harus ditindaklanjuti, mendengar dan melaksanakan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur itu? Ketika hati kita rindu bersekutu di rumah Tuhan. Ketika hati kita rindu bersekutu dalam kebaktian rumah tangga. Tapi saya yakin anggota jemaat GKPD itu kon rajin-rajin do kebaktian rumah tangga teh. Pada sebetulnya. Jangan ada dusta di antara kita. Itu wujudnya. Jangan saya percaya, saya melaksanakan. Tapi tidak kita nyatakan dalam rasa syukur kita. Kiranya kita seperti seorang yang disembuhkan ini. Tidak seperti kacang lupa akan kulitnya. Coba bayangkan, kalau kita bisa lepas dari COVID, apakah kemampuan kita itu? Apakah karena usaha kita itu? Apakah karena kita memang menghindar melaksanakan, katanya ada 3M kan? Cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau dulu 3M kan, sekarang udah 5M katanya. Menghindar dan lain sebagainya kan? Apakah karena kita laksanakan itu maka kita bisa terhindar dari COVID? Puji Tuhan, di akhir-akhir ini COVID itu tidak ditakuti lagi. Tapi kita diuji dulu. Semuanya dikacau balaukan oleh COVID ini. Gubernur, orang kaya, orang berpendidikan. Ampun. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Artinya, semuanya itu adalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Sama seperti permohonan orang yang kena penyakit kusta ini. Kasihanilah kami Tuhan. Kalau kita bisa sehat, bisa hadir pada saat ini. Itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan kepada kita. Amin. Kita ini bagikan kena penyakit kusta di hadapan Tuhan. Menjijikkan, najis di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Maka oleh karena belas kasihan Allah, dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, mati di kayu salib untuk menyucikan, menguduskan dosa-dosa kita. Maka dipulihkanlah relasi kita, komunikasi kita terhadap Tuhan. Itu sukacita kita. Bukan oleh karena kemampuan kita. Bukan oleh karena usaha kita. Tetapi oleh karena kasih setia, anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan dan disapa. Ternyata pertolongan penyembuhan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Penyembuhan jasmani,
dan penyucian dosa-dosa kita yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia. Ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Itulah yang harus kita syukuri. Itulah yang harus kita respon. Kita naikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Maka senantiasalah dengar-dengaran akan firman Tuhan dan laksanakanlah dan senantiasalah bersyukur karena yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah anugerah kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami. Karena kami menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kami hanyalah merupakan belas kasihan Tuhan. Kami bisa bernapas, kami bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan, kami bisa sehat walafiat, kami bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, bukan oleh karena kemampuan kami, bukan oleh karena usaha kami, bukan oleh karena kepintaran kami membentengi kami atau mengelak dari hal-hal yang buruk itu. Tetapi karena perlindungan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati anggota jemaat-Mu yang bersekutu, yang bersuka cita pada saat ini. Tentu selama kami di dunia ini, hal-hal yang tidak kami inginkan bisa terjadi. Untuk itu biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami. Walaupun pergumulan penderitaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang tidak ada taranya hanya dari Yesus. Untuk kami senantiasa memohon belas kasihan-Mu, karena Yesuslah penolong kami, penopang kami dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kekuatan pencerahan dan limpahan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa secara khusus karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Untuk itu kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berulang tahun. Ane Prime Joy Panggalan, Bapak Frans Agustinus Purba, Hembang Pahala Nenggolan, Ibu Nurlita Sari Senturi, Bapak PM Simanung Kalit. Pertambahan usia adalah merupakan wujud nyata kasih setiamu. Sehingga dalam pertambahan usia tersebut bertambah-tambahlah sukacita berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan ke mereka yang berulang tahun ini. Dan ingatkan mereka agar dalam pertambahan usia tersebut mereka mensyukuri, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tidak punya kuasa untuk menambah usia kami sedetik. Tetapi oleh karena kasih setiamu bertambah-tambahlah usia berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Juga kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit. Bapak Lamsar Nababan, Ibu Estelita Silabat, Penatua Antol Sitompul, dan juga hamba-Mu, Pendeta SH Siregar Emeritus, yang pada saat ini juga terbaring di tempat tidur mungkin oleh karena faktor usia. Untuk itu kami mohon ya Bapa, kami tahu bahwa manusia dalam sakit penderitaan, banyak pergumulan-pergumulan, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalaupun badannya lemah, kalaupun badan mereka sakit penyakit, biarlah iman mereka, biarlah pengharapan mereka dikokohkan, dikuatkan, dan senantiasa bermohon kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tabib yang tiada bandingannya. Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Untuk itu tumpangkan tangan-Mu kepada mereka-mereka yang sakit ini, baik yang belum terdaftar, sehingga kesembuhan dari Tuhan dapat mereka rasakan untuk mereka mensyukuri dan menikmati kasih setia Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, banyak hal yang kami pintakan, tapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan doa permohonan kami ini. Dan Kau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.